Suatu ketika seperti biasa selesai khotib, saya makan di ruang depan dengan karutan. Lalu datang Bapak Gatot Kabak atau Kasar Tahtih. Mohon maaf saya agak lupa. Di depan semua orang di situ beliau berkata kepada saya, "Gus Nur, saya tahu rumah Anda, saya tahu lingkungan Anda orang baik, Anda orang terhormat, jalani saja prosesnya dan kelak kalau sudah selesai urusannya, kapan saja Gus Nur boleh mampir ke sini untuk ngisi dakwah, bukan ngisi kamar sel." Suatu ketika turun dari pesawat, salah satu penyidik wanita juga bicara kepada saya, "Ustadz, ada salam dari mama saya. Beliau suka ngikutin Ustadz. Saya minta maaf kepada Ustadz. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya menjalankan perintah saja." Sama dengan penyidik yang antar surat panggilan ke rumah saya. Dengan gestur tubuh yang sopan beliau berkata kepada saya, "Saya mohon Gus, saya tidak berniat nambah musuh. Saya hanya menjalankan perintah atasan saja." Allah. Banyak petugas polisi yang ternyata sering hadir di acara pengajian saya di kota Solo sini. Wahai penyidik, wahai jaksa, dan wahai para hakim, walaupun Anda paksakan kehendak menuduh saya, memfitnah saya, menzolimi saya dengan tuduhan penodaan agama dan menebarkan berita bohong, sampai akhirnya berujung vonis 6 tahun. Alhamdulillah sebagai ayah dari anak-anak saya, sebagai suami dan istri saya, sebagai rakyat yang sangat cinta NKRI-nya, sebagai orang yang maaf banyak jamaahnya, alhamdulillah saya tidak sehina dan serendah seperti apa yang telah Anda tuduhkan dan perlakukan kepada saya. Bahkan ketika tulisan ini saya ketik, saya masih rutin mengisi khutbah Jumat di Rutan Makobrimob Surakarta, rutin mengadakan hidangan Jumat berkah, dan rutin melakukan dakwah bil lisan wa bil hal, amar ma'ruf nahi munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, apa kabar semuanya? Saya agen resmi Madu Ruqyah GN13. Alhamdulillah paket madu saya sudah datang. Mari kita unboxing yuk. Alhamdulillah paket madunya aman, nggak bocor, nggak merembes. Nah, Madu Ruqyah GN13 ini madu asli dan murni tanpa proses pasteurisasi, tanpa campuran apapun. Baik buat segala jenis penyakit yang medis dan juga non medis. Masya Allah banget pokoknya khasiatnya. Buat yang ingin coba bisa order melalui kami, hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur saudaraku. Alhamdulillah, Masya Allah, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, bersyukur. Alhamdulillah, masih diberikan, Masya Allah, kesehatan, keafiatan. Semoga senantiasa dipenuhi dengan keberkahan ya saudaraku semuanya. Salawat serta salam senantiasa tak lupa kita curahkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua ya senantiasa mendapatkan syafaatnya beliau dunia akhirat, anak cucu kita selamat dari fitnah akhir zaman, fitnah al-masih dajjal, berkumpul semuanya kelak di surganya Allah dengan Rasulullah. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam ini ketemu lagi saudaraku setelah beberapa hari break ya.
Alhamdulillah bertemu lagi mitra kerja, agen, sahabat, donatur, jamaah semuanya. Jamaah GN dimanapun berada, di luar negeri maupun di luar negeri. Apa kabar semuanya saudaraku? Semoga Masya Allah masih tetap semangat ya, satu giroh kita. Saya malam ini kembali akan membacakan Denting Melodi Sufi karyanya Abi selama persidangan ya. Mohon maaf break beberapa hari karena ada ya beberapa kegiatan acara gitu ya. Terus kemudian Demijat juga lagi sibuk dengan urusannya. Jadi ya malam ini kita sapa lagi. Saya akan membacakan Denting Melodi Sufi berikutnya. Ini yang ketiga insya Allah. Catatan Abi, catatan hatinya Abi yang ketiga. Jadi sudah beberapa kali saya sampaikan ketika persidangan Abi selalu menulis ya, mengetik gitu kan, memakai handphonenya kuasa hukum, terus kemudian disampaikan kepada saya gitu kan, saya salin. Ya, terkadang berupa tulisan, terkadang langsung by phone lewat handphonenya kuasa hukum. Jadi malam ini yuk sama-sama kita resapi betapa Masya Allah, semoga semuanya kejadian ini akan Allah segera berikan dan tunjukkan hikmahnya. Semua takdirnya Allah adalah baik, pada akhirnya adalah baik, dan kita tetap harus berbaik sangka kepada Allah sehingga kita bisa tenang ya. Dan semoga saya, Abi, anak-anak semuanya yang masih satu giroh selalu dalam ini bimbingan hidayahnya Allah, istiqomah, selalu tenang. Saya, anak-anak, Abi juga selalu diberikan kebahagiaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, keafiatan, semuanya yang lagi banyak masalah, beban, ujian atau apapun saja, semoga Allah memberikan kesabaran ya Allah, kesabaran, ketawakalan, karena kita hanya manusia yang apa-apa sudah apa katanya Allah. Sebenarnya kita ini hanya pemainnya Allah sutradaranya, produsernya gitu kan. Kita hanya pemainnya Allah, aktornya Allah, yang gempon lah ya Allah, monggo manut mawon, terserah jenengan ya Allah, mau diapakan saja gitu ya saudaraku. Ya udahlah, tidak usah panjang-panjang kata lagi. Yuk, Denting Melodi Sufi berikutnya, Hitam Putih Penyidik. Hitam putih penyidik, jaksa dan hakim. Intinya di mata penyidik waktu itu, saya ini adalah penoda dan penista agama. Titik. Masih segar diingatan, tidak akan bisa saya lupakan. Detik-detik saya disuruh tanda tangan surat penetapan sebagai tersangka sekaligus surat penangkapan. Ruangan yang sempit, berjajar para penyidik sekitar 5 sampai 7 orang. Ada yang duduk persis di depan saya, juga ada yang berdiri di samping saya dengan ekspresi gestur wajah yang sinis, garang, menekan, tergesa-gesa, seolah gak ada waktu lagi. Ya begitulah. Sampai kiamat pun saya tidak akan bisa melupakan momen itu dan ekspresi wajah-wajah para penyidik itu. Di situ seolah sudah harga mati bahwa Gus Nur harus salah. Pasti salah. Wajib salah dan wajib ditahan. Pada saat itu saya merasakan tidak berguna lagi argumen keadilan. Tidak berguna lagi dialog akal sehat. Tidak berguna lagi pembelaan diri. Yang ada pokoknya Gus Nur salah. Titik. Bahkan dengan mantapnya salah satu penyidik mengaku sudah melakukan gelar perkara.
dengan pihak MUI dan hasilnya fix positif 100%. Gus Nur telah menodai agama dengan mubahalah. Walau akhirnya sampai sidang selesai, pihak MUI yang terus didatangi oleh kuasa hukum, dicari-cari oleh kuasa hukum, bahkan diundang secara patut dan resmi untuk bisa datang ke ruang pengadilan, tidak ada satupun dari pihak MUI yang hadir atau muncul memberikan klarifikasinya. Kembali ke stempel penoda agama yang disematkan ke diri saya oleh penyidik. Waduh, penoda agama, ngeri sekali. Saya yang sangat cinta mati dengan agama dan siap mati membela agama, hari itu juga distempel oleh penyidik sebagai penoda agama. Singkat cerita, saya pun akhirnya dijebloskan ke tahanan rutan Bareskrim untuk kedua kalinya. Mereka menjebloskan saya ke tahanan tanpa bisa diajak toleransi sedikit pun. Mereka sedikit pun tidak memikirkan bagaimana nafkah anak istri, kondisi keluarga ketika saya ditangkap. Saya minta dengan penuh tanggung jawab agar supaya saya jangan ditahan dulu. Beri saya kesempatan sehari atau 3 hari untuk menata segala urusan muamalah saya dengan umat dan dengan keluarga. Terutama roda ekonomi sebagai kebutuhan anak istri saya. Nanti kalau sudah selesai baru saya akan dengan sukarela datang menyerahkan diri lagi. Tapi semua argumen saya tidak digubris, tanpa perasaan sedikit pun saya tetap ditangkap. Dan akhirnya benar terjadi. Banyak sekali kerugian, bahkan kerusakan sistem ekonomi saya di sana sini. Belum lagi urusan kebatinan anak istri yang tentu tidak bisa diungkapkan dengan tulisan. Kalian benar-benar jahat. Tapi tidak apa-apa, masih ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menyusahkan hidup orang lain, membuat menderita hidup orang lain, maka pasti Allah akan balas 10 kali lebih pedih. Allah akan 10 kali membuat hidup kalian lebih susah dan lebih menderita. Kalian telah membuat anak istri saya menderita, maka Allah pasti akan membalas dengan penderitaan yang lebih tak terkirakan pedihnya. Dan saya yakin Anda semua yang terlibat pasti saat ini akan tertawa sinis ketika mendengarkan tulisan ini. Tapi ketika pembalasan dan keadilan Allah mulai berhembus ke arah kalian, disitulah kalian baru akan mulai sesak nafas, sumpek pikiran, tertekan batin. Karena teguran Allah akan terus datang silih berganti. Dan pada saat itulah setiap detik berjalan, kalian akan selalu ingat wajah saya dan penderitaan serta kerugian yang kalian perlakukan kepada saya dan keluarga saya. Kalian tahu saya adalah orang yang bertanggung jawab. Kalian pasti ingat kata-kata saya waktu itu. Pak, silahkan tangkap saya. Saya siap tanggung jawab kalau memang saya salah. Tapi izinkan saya urus dulu keluarga saya supaya mereka tenang ketika saya tinggal. Saya juga sedang bangun masjid dan lain-lain. Tolonglah, saya tidak akan lari, saya bukan pengecut. Dan lain sebagainya. Anda ingat kata-kata saya itu. Betapa sederhananya persoalan ini, tapi Anda tetap keras hati. Anda tetap tangkap dan tahan saya.
Di dunia ini ada beberapa hukum, misalnya hukum alam, hukum budaya, hukum adat, hukum agama, hukum positif, hukum KUHP, hukum pidana perdata, dan yang pasti ada hukum tabur tuai. Dan di dalam kehidupan penjara pun ada hukum tersendiri. Misalnya, kalau ada napi baru masuk dengan kasus pencabulan atau penodaan agama, maka hampir bisa dipastikan 99% napi itu pasti babak belur, menderita dihajar oleh napi yang lainnya. Bahkan dihajar sampai di luar batas nilai kemanusiaannya, ditelanjangi, dibalsem alat vitalnya, ya intinya ngeri. Bahkan masih segar di ingatan kita saudara KC yang masuk ke rutan Bareskrim dengan pasal penodaan agama dan menghina Nabi. Habislah dia di dalam. Setelah dihajar secara fisik, dia pun dilumuri wajahnya dengan kotoran manusia. Bahkan konon juga dijejali mulutnya dengan kotoran manusia juga. Itulah salah satu hukum yang saya maksud di atas. Banyak napi kasus penodaan agama atau pelecehan seksual harus mengakhiri hidupnya di dalam dengan bunuh diri karena tidak kuat menerima hukum alam kehidupan penjara. Nah, sekarang bagaimana dengan saya yang oleh penyidik juga dilabeli penoda agama? Bahkan kabar saya adalah penoda agama sudah viral di media massa, di framing dan digoreng sampai hangus di media massa para buzzer tentunya, media massa yang satu pikiran dengan penyidik. Apa yang terjadi? Ternyata di dalam tahanan saya tidak dibuli seujung rambut pun, tidak ada seujung rambut saya yang rontok akibat dihajar napi. Tidak ada secuil kulit tubuh saya yang lecet akibat disiksa napi. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun. Nilai kehormatan saya terkoyak oleh kebrutalan para napi. Bahkan kedatangan saya disambut dengan pekik takbir. Setelah melalui masa isolasi kurang lebih 14 hari, saya pun didaulat untuk menjadi khotib Jumat sekaligus imam sholat Jumat. Waktu itu di dalam rutan Bareskrim sudah ada sekitar 4 ustadz yang menjadi khotib. Ada tahanan para ustadz waktu itu dan beliau semua pada tidak mau khotib lagi selama ada saya. Akhirnya dengan berat hati saya menjadi khotib rutin di rutan Bareskrim itu. Halo penyidik, waspadalah, jangan-jangan Anda semua sedang berhadapan dengan hukum alam dan hukum Allah. Jangan-jangan alam dan Allah tidak ikhlas kalian tuduh saya sebagai penoda agama. Setiap selesai khotib Jumat, saya diundang oleh Karutan untuk makan di ruang depan dengan para petugas lainnya. Suatu ketika seperti biasa selesai khotib, saya makan di ruang depan dengan Karutan. Lalu datang Bapak Gatot Kabak atau Kasar Tahtih. Mohon maaf saya agak lupa. Di depan semua orang di situ beliau berkata kepada saya, "Gus Nur, saya tahu rumah Anda. Saya tahu lingkungan Anda orang baik. Anda orang terhormat, jalani saja prosesnya dan kelak kalau sudah selesai urusannya, kapan saja Gus Nur boleh mampir ke sini untuk ngisi dakwah, bukan ngisi kamar sel." Saya akan mengerucut supaya tulisan ini segera selesai karena kalau saya tulis semua detil rasanya tidak akan cukup ruangan ini. Suatu malam sekitar jam 10 malam saya dibon penyidik. Petugas piket masuk kamar saya dan berkata, "Gus Nur dipanggil penyidik." Saya sempat heran, kok malam-malam penyidik panggil saya, ada apa? Setelah ketemu ternyata beliau bukan penyidik yang jebloskan saya ke sini. Ada 2 petugas yang saya tidak kenal dan aneh. Beliau berdua dengan bahasa gestur tubuh yang sangat-sangat sopan. Bahkan ketika bersalaman dengan saya, beliau membungkukkan badan nyaris mencium tangan saya. Beliau berdua tidak banyak bicara, hanya 2 saja keperluannya. Pertama,
minta foto saya. Jadi beliau berfoto dengan saya. Lalu beliau berkata, kami hanya memastikan bahwa Gus Nur baik-baik saja. Kemudian beliau berdua berpamitan. Suatu ketika turun dari pesawat, salah satu penyidik wanita juga bicara kepada saya. Ustadz, ada salam dari mama saya. Beliau suka ngikutin Ustadz. Saya minta maaf kepada Ustadz. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya menjalankan perintah saja. Sama dengan penyidik yang antar surat panggilan ke rumah saya. Dengan gestur tubuh yang sopan, beliau berkata kepada saya mohon Gus, saya tidak berniat nambah musuh. Saya hanya menjalankan perintah atasan saja. Allah. Intinya sepanjang perjalanan waktu dalam peristiwa hukum ini, dari tahanan rutan Bareskrim pindah ke rutan Polda Jateng, lalu sekarang di rutan Makobrimob Solo. Juga sepanjang perjalanan sidang yang saya jalani, tidak ada satupun rambut saya yang rontok, tidak ada sehelai pun nilai kehormatan yang tercabik, terkoyak akibat perlakuan siapapun saja, apalagi di rutan Makobrimob Surakarta ini. Nyaris 99% semua petugas piket sampai provos semuanya hangat dan penuh kekeluargaan. Banyak petugas polisi yang ternyata sering hadir di acara pengajian saya di kota Solo sini. Begitu juga ketika sidang berlangsung, selalu penuh pengunjung dari berbagai kota hadir memberikan dukungan moral dan materi kepada saya. Dari Surabaya, Jakarta, Brebes, dan kota-kota lainnya. Intinya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat pun hadir ke persidangan saya. Ada emak-emak, ada mahasiswa, kalangan dosen, tokoh masyarakat kota Solo sendiri, banyak yang hadir. Terakhir yang saya ingat, hadir juga rombongan para senior dari alumni UI. Wahai penyidik, wahai jaksa, dan wahai para hakim, walaupun Anda paksakan kehendak menuduh saya, memfitnah saya, menzolimi saya dengan tuduhan penodaan agama dan menebarkan berita bohong, sampai akhirnya berujung vonis 6 tahun. Alhamdulillah, sebagai ayah dari anak-anak saya, sebagai suami dan istri saya, sebagai rakyat yang sangat cinta NKRI-nya, sebagai orang yang maaf banyak jamaahnya, alhamdulillah saya tidak sehina dan serendah seperti apa yang telah Anda tuduhkan dan perlakukan kepada saya. Bahkan ketika tulisan ini saya ketik, saya masih rutin mengisi khutbah Jumat di rutan Makobrimob Surakarta. Rutin mengadakan hidangan Jumat berkah dan rutin melakukan dakwah bil lisan wa bil hal, amar ma'ruf nahi munkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 April 2023, Pengadilan Negeri Surakarta. Barakallah. Semoga tulisan Abi yang ini, catatan hati Abi yang sudah saya bacakan, bisa memberikan tambahan ilmu, baik secara ma'rifat, secara apalah ya, semakin mencerdaskan kita betapa memang saat ini keadilan di negeri tercinta ini sudah, Allahu Akbar, biarkanlah Allah sudah yang akan bergerak, biarkanlah Allah, malaikat dan alam semesta ini yang akan melakukan sunatullahnya. Karena keadilan sudah tidak ada, saudaraku. Keadilan, kita mau bicara benar, itu sudah tidak bisa sudah di negeri kita ini. Kita menginginkan keadilan, menginginkan tegaknya kebenaran, ingin menyampaikan kebenaran, itu malah ditahan, ditangkap gitu kan. Ya sudahlah ya. Terus berdoa, minta kepada Allah ketika tahajud di sepertiga malam,
minta keberkahan negeri tercinta kita diselamatkan sama Allah dari segala macam bala, musibah, malapetaka, mara bahaya, bencana alam atau apapun saja. Ya saudaraku, terus saling mendoakan, saling mengirimkan energi positif, energi kebahagiaan. Sudah, barakallah saudaraku, sehat walafiat semuanya, jamaah, donatur, agen, mitra kerja, dimanapun berada. Sekali lagi barakallah, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah saudaraku semuanya, kembali lagi kami akan mengabarkan dari Masjid Karomah 13 di Malang. Alhamdulillah saudaraku semuanya, sahabat, donatur, jamaah, agen, mitra kerja yang masih setia, Masya Allah, tabarakallah, mendampingi proses pembangunan ini. Ya, ini kita masih tampak di luar ya saudaraku. Sekarang kita fokus membuat kubah saudaraku. Itu sekarang fokus untuk membuat kubah berkat sambungan doa dari para jamaah, donatur, agen. Ini bangunan masjid sudah tampak seperti ini berkat keikhlasan sedekahnya para jamaah semuanya, saudara-saudara GN yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, ini sebagian sudah mulai dibuka bambu-bambunya. Insya Allah, barakallah, sahabat semuanya, jemaah donatur yang dari awal sudah mengikuti pembangunan masjid ini, Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi ya, terus berjalan pembangunan ini ya, bismillah, terus sambung doanya, sambung dengan keikhlasan sodakohnya. Ya, ini kita berada di lantai 3. Ya, ini juga sedang dirakit besi-besinya untuk tiang-tiangnya, saudaraku. Ya Allah, pembangunan terus berjalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada daya upaya dan kekuatan saudaraku selain mengharap pertolongan Allah. Ya, ini kubah sudah mulai digarap. Ini kubah-kubah sudah mulai dikerjakan. Kami senantiasa mengharapkan doa-doa baiknya dari sahabat, donatur, jamaah semuanya, supaya ABGN juga segera Allah bebaskan ya saudaraku, sehingga bisa berkumpul ngaji bareng di masjid ini gitu ya saudaraku ya. Masya Allah, bangunannya ternyata meskipun ABGN ditahan berkat pertolongan Allah, hanya dengan kekuatan Allah dan pertolongan Allah, sampai saat ini pembangunan terus berjalan saudaraku. Dan alhamdulillah terus berjalan pembangunan. Sekarang fokus membuat kubah saudaraku. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi, jamaah, donatur, mitra kerja, agen, sahabat GN dimanapun berada, barakallah saudaraku, terus kirimkan doa-doa baiknya, karena doa baik akan kembali kepada Anda semuanya. Terus kirimkan energi positifnya agar masjid ini benar-benar berkah ya. Karena masjid ini dibangun memang Abi niatnya untuk umat gitu ya, 24 jam saudaraku. Masjid ini akan dibuka terus. Masjid ini dimanfaatkan untuk musyafir, untuk siapapun saja. Intinya masjid ini memang Abi persembahkan ya, kami persembahkan untuk umat. Untuk umat, Masya Allah, tabarakallah saudaraku. Sekali lagi, barakallah saudaraku, Masya Allah, tabarakallah. Semoga para donatur, sahabat, agen, mitra kerja,
Allah senantiasa berikan kesehatan, keafiatan, dipenuhi dengan keberkahan hidupnya, keberkahan rezekinya, keberkahan rumah tangganya, keberkahan anak-anak cucu keturunannya, keberkahan semuanya. Intinya Allah penuhi dengan karunia-karunia-Nya untuk semua jamaah donatur. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi terus kirimkan energi doa positifnya. Doakan terus ya Allah Masjid Karomah 13 ya Allah. Berkahi ya Allah pembangunannya ya Allah. Berkahi pembangunannya ya Allah. Berkahi pembangunannya ya Allah. Cukup dengan doa, tidak apa-apa saudaraku ya. Pun barakallah. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.